Ini adalah cerita tentang seorang laksamana yang bernama Cheng Ho. Cheng Ho berasal dari suku Hui, lahir pada tahun 1371 di Provinsi Yunnan dengan nama Ma He. Sedangkan nama Cheng Ho sendiri baru dianugerahkan kaisar pada tahun 1404. Ayahnya bernama Ma Haji dan ibunya bermarga Wen. Ma Haji mempunyai 2 orang putra dan 4 orang putri. Ma Haji sendiri meninggal pada tahun 1383. Pada waktu itu di Tiongkok, ada 2 dinasti yang tengah bertikai. Yang pertama adalah dinasti Yuan yang berkuasa sejak tahun 1206. Dinasti ini didirikan oleh Genghis Khan dari Mongol dan diteruskan oleh cucunya yaitu Kubilai Khan. Di tahun 1368, kekuasaan dinasti Yuan direbut oleh dinasti Ming. Perebutan itu terjadi dari pemberontakan petani yang dipimpin oleh Zhu Yuanzhang yang kemudian menjadi kaisar pertama. Jadi sejak 1368, dinasti Ming yang menjadi kontrol bagi daratan Tiongkok. Tetapi ketika Cheng Ho lahir di tahun 1371, Provinsi Yunnan masih dalam kekuasaan Raja Liang, sisa-sisa kekuatan dari dinasti Yuan. Baru 12 tahun kemudian, Provinsi Yunnan bisa diduduki oleh dinasti Ming. Saat itu, Ma He bersama dengan beberapa anak dibawa ke istana kaisar untuk dijadikan sida-sida atau pesuruh di istana. Kaisarnya adalah Zhu Yuanzhang atau dikenal juga dengan nama Kaisar Hongwu yang berkuasa sejak 23 Januari 1368 hingga 24 Juni 1398. Tak lama kemudian, Ma He diberikan kaisar kepada anak keempatnya, yaitu Pangeran Judi. Dan sejak membantu Pangeran Judi ini, Ma He banyak sekali belajar, membaca, dan ikut bertempur. Pada tahun 1398, Kaisar Zhu Yuanzhang atau Kaisar Hongwu meninggal dunia karena putra sulungnya, yaitu Pangeran Zhu Biao yang seharusnya naik tahta, mati muda pada tahun 1392, maka singgasananya diberikan kepada anak Zhu Bao yang bernama Zhu Yunwen. Untuk menjalankan roda pemerintahannya, kaisar yang masih muda itu dibantu oleh beberapa menteri. Dalam mengokohkan kekuasaannya, kaisar ini melakukan hal-hal yang berlebihan kepada raja-raja bawahannya, yang kebanyakan adalah paman-pamannya sendiri. Dalam masa pemerintahannya juga, ia berusaha mengurangi kekuasaan para raja, termasuk pamannya, Zudi, yang saat itu bergelar Raja Yan. Ketika hari pemakaman kakeknya, Jian Wen mengeluarkan perintah agar para raja bawahannya tidak datang ke Nanjing, ibu kota Ming pada saat itu, untuk menghadiri pemakaman. Namun, Zudi tidak mengindahkan perintah ini dan tetap berangkat ke Nanjing. Kaisar Zhu Yunwen merasakan ini adalah ancaman, sehingga ia menggerakkan pasukannya yang ada di Jiangsu untuk menghadang pamannya dan memerintahkannya kembali ke daerah. Pangeran Judi pun terpaksa pulang dengan perasaan terhina. Bahkan, setelah Hongwu dimakamkan pun, Kaisar Zhu Yunwen ini tidak pernah mengizinkan paman-pamannya berziarah ke makam Hongwu. Dan untuk melaksanakan upayanya melemahkan para raja bawahan, Kaisar muda menempatkan orang-orang yang setia padanya di setiap wilayah kekuasaan mereka. Dengan orang-orang kaisar muda di sekelilingnya, Pangeran Judi bertindak sangat hati-hati sambil membangun kekuatannya melalui orang-orang kepercayaan. Pada tahun 1399, setelah dukungan dan kekuatannya cukup, Judi memutuskan menyatakan perang
terhadap keponakannya dengan dalih menyelamatkannya dari pejabat-pejabat yang jahat. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Insiden Jingnan. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan di medan perang, Yudi berhasil memperoleh banyak sekali kemenangan. Hingga 15 Januari 1402, pasukannya menuju ke ibu kota Nanjing, yang saat ia sampai di sana, gerbang pintu kota ternyata telah terbuka. Dan saat Yudi beserta pasukannya masuk kota, istana kekaisaran telah terbakar dengan dahsyat. Jian Wen dan seluruh keluarganya dinyatakan telah tewas dalam kebakaran itu. Tetapi jenazahnya tidak pernah ditemukan, sehingga meninggalkan sebuah misteri. Pangeran Yudi kemudian dinobatkan menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Yongli pada tahun 1402. Karena Ma He sangat setia dalam pertempuran, akhirnya pada tahun 1404 dianugerahkan oleh kaisar dengan diberi marga Cheng. Hingga saat itu beliau bernama Cheng Ho. Namun bagi tradisi Tiongkok pada waktu itu, ini adalah di luar kelaziman, karena yang biasanya mendapat anugerah marga nama dari kaisar adalah menteri-menteri atau perwira-perwira militer. Cheng Ho juga mempunyai nama lain. Kalau dalam Fujian, ia bernama Sampo dengan panggilan Sampo Tahlang yang berarti Tuan Besar Sampo. Sedangkan kalau dalam Mandarin, beliau mendapat nama San Bao. San adalah 3 dan Bao adalah pelindung atau pusaka. Selain itu juga dikenal dengan nama Zheng He Ma San Bao dan memiliki nama Arab yaitu Haji Mahmud Syam. Kemudian tiba saat Kaisar Hongli memerintahkan untuk membuka hubungan dengan daerah-daerah di Samudra Barat atau Samudra Hindia, di mana Cheng Ho dipilih menjadi laksamana dalam pelayaran itu. Dalam pelayaran itu, Cheng Ho diperkirakan memiliki data geografis detail dari kawasan-kawasan yang akan dikunjunginya, yang berasal dari peta dinasti Ming yang bernama Daming Hun Yitu dan dari peta dunia lama yang disebut peta Gang Nido. Peta Gang Nido sebenarnya bernama Honil Gangni Yokdae Gukdojido atau peta gabungan daratan dan wilayah negara dan ibu kota bersejarah. Dilukis di atas kain sutra berukuran 158,5 cm kali 168 cm. Disusun sejak tahun 1320-an pada masa Goryeo. Penyusunan peta ini berdasarkan informasi geografis negara-negara barat lewat para ilmuwan muslim di Kekaisaran Mongol di Cina. Pembuatan peta ini diawasi oleh 2 orang pejabat yang bernama Kim Sai-hyong dan Yi Hui serta ilmuwan yang bernama Kwon Keun. Peta Gang Nido selesai dibuat di Korea pada tahun 1402 pada tahun kedua masa pemerintahan Taejong dari Joseon. Dan peta Gang Nido ini adalah peta dunia tertua kedua di dunia yang masih tersisa setelah peta dari dinasti Ming. Armada Cheng Ho terdiri dari 27.000 orang dengan 307 kapal laut ukuran besar dan kecil. Dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 120 meter dengan lebar 50 meter. Pelayaran laksamana Cheng Ho ini hingga 7 kali, mulai tahun 1405 hingga 1433. Pelayaran pertama pada tahun 1405 hingga 1407 dengan daerah tujuan adalah Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumatera, Lambri, Ceylon, Kolam, Kokin, dan Kalkut.
Pelayaran kedua 1407 hingga 1408 dengan daerah tujuan Champa, Jawa, Siam, Sumatera, Lambrik, Kalkuta, Cochin dan Ceylon. Pelayaran ketiga 1409 hingga 1411 dengan daerah tujuan Champa, Jawa, Malaka, Sumatera, Ceylon, Quilon, Kokin, Kalkuta, Siam, Lambri, Kaya, Coimbatore, dan Buthanpur. Pelayaran keempat 1413 hingga 1415, yaitu di daerah Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Sumatera, Ceylon, Kokin, Kalkuta, Kayal, Pahang, Kelantan, Aru, Lambri, Hormuz, Maladewa, Mogadishu, Brawa, Malindi, Aden, Muscat, dan Dufar. Pelayaran kelima terjadi di tahun 1416 hingga 1419 dengan daerah Champa, Pahang, Jawa, Malaka, Sumatera, Lambri, Ceylon, Swarwain, Kokin, Kalkuta, Hormuz, Maladewa, Mogadishu, Brawa, Malindi, dan Aden. Pelayarannya yang keenam terjadi di tahun 1421 hingga 1422 dengan daerah-daerah Hormuz, Afrika Timur, dan negara-negara di Jazirah Arab. Pelayaran ketujuh adalah pelayaran yang terakhir jadi tahun 1430 hingga 1433 dengan daerah Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Sumatera, Ceylon, Kalkuta, dan Hormuz. Perjalanan itu menghasilkan 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Selain itu, pelayaran Laksamana Cheng Ho ini banyak sekali melahirkan literasi-literasi sejarah. Literasi ini disusun oleh para penulis yang mengikuti pelayaran, seperti Ma Huan yang mencatat di pelayarannya keempat, keenam, dan ketujuh. Juga disebut seorang penulis yang bernama Fei Xin di pelayaran yang ketiga dan ketujuh. Ma Huan menulis sebuah literasi yang berjudul Ying Yai Seng Lan atau Pemandangan Indah di Seberang Lautan. Sementara Fei Xin menuliskan Xing Cha Seng Lan yang berarti menikmati pemandangan indah dengan rakit sakti. Dari dua literasi itulah banyak sekali digambarkan dan juga dikabarkan kehidupan masyarakat Nusantara. Setiap pulang dari ekspedisi, Cheng Ho kembali dengan membawa berbagai penghargaan dan juga utusan dari kawasan-kawasan yang dikunjungi. Misalnya, kulit dan getah pohon kemenyan, batu-batu permata, dan beberapa orang Afrika, India, serta Arab sebagai bukti perjalanannya. Laksamana Cheng Ho meninggal di Kalkuta pada pelayarannya yang ketujuh di tahun 1433. Saat itu, posisinya digantikan oleh Laksamana muda Hu Bao yang meneruskan misi pelayarannya sampai di daerah Jazirah Arab. Dari keterangan Zheng Mianchi, keturunan ke-19 Laksamana Cheng Ho, makam pelaut besar itu terletak di lereng selatan Bukit Niu Shao, di luar pintu gerbang Nanjing, dan dijaga secara turun-menurun. Untuk memperingatinya, di setiap musim semi diundang ulama untuk membacakan Al-Quran. Di depan makam terdapat 28 anak tangga yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Hal ini menyimpulkan pelayaran selama 28 tahun menjelajahi 40 negara dalam 7 kali misi pelayaran. Anak tangga ini dibangun setelah dibugarnya makam Cheng Ho untuk memperingati 580 tahun pelayaran beliau. Namun, keberadaan makam Laksamana besar itu baru diumumkan beberapa abad kemudian.
Karena ternyata pelayaran armada itu menimbulkan polemik di Istana Ming pada 50 tahun setelah kematiannya. Saat itu yang menjadi kaisar adalah Zhu Yaocheng. Ada kelompok yang membenarkan pelayaran itu, namun tidak sedikit yang menyalahkannya, terutama seorang bendahara yang bernama Liu Daxia yang menyatakan pelayaran Cheng Ho ini lebih menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi kekaisaran. Pendapat Tuan Bendahara ini banyak mendapat dukungan, termasuk dari kaisar. Ujungnya adalah upaya penghilangan catatan silsilah keluarga Cheng Ho beserta arsip-arsip pelayarannya dengan cara dibakar. Cheng Ho bukan tokoh fiktif, bukan tokoh adikodrati yang tidak bisa dijangkau. Kisah Laksamana Cheng Ho bukan kisah mitos dengan keistimewaan di luar nalar. Pencapaian yang didapat murni dari kemampuan yang terasah ditambah ketika zaman dan kekuasaan berpihak kepadanya. Perlu dicatat, saya sedang tidak memberi penilaian moral tentang baik buruk, tetapi lebih pada upaya melihat ulang sejarah dari satu jarak agar mendapatkan gambaran yang jelas dari Laksamana Cheng Ho ini. Mari kita mulai. Tentang penawanan Cheng Ho. Penangkapan Cheng Ho yang kemudian dijadikan sida-sida itu bukan sebuah kebetulan. Mahaji, ayah Cheng Ho, konon meninggal dieksekusi oleh tentara Ming setelah tuduhan sebagai kolaborator dinasti Yuan disematkan kepadanya. Posisi sebagai minoritas pada zaman apapun adalah posisi yang sulit. Ibaratnya selalu berperan sebagai pelanduk di antara pertarungan dua kepentingan raksasa. Ini pula yang menjadi pertimbangan Mahaji. Jika tidak baik-baik dengan dinasti Yuan, maka keselamatan seluruh suku dan komunitas akan terancam. Begitu juga sebaliknya, baik-baik dengan dinasti Yuan pasti menjadi target buruan dinasti Ming. Kalau menurut Cheng Ho, ayahnya adalah orang yang cukup dipandang di provinsi Yunan karena kedermawanannya, sehingga Mahaji menjadi tokoh di Yunan sekaligus di suku Hui. Dengan ditawannya anak tokoh itu dan menjadikan sebagai sida-sida di Istana Ming merupakan perang psikologi dan pemberian efek jera bagi komunitas Muslim dan suku Hui. Cheng Ho dengan sendirinya adalah sandera ideologi, mencoba dirubah ke arah pribadi yang mendukung ideologi dinasti Ming. Selain itu, dengan ditawanya anak seorang tokoh ini membuat terputusnya proses kaderisasi di suku Hui. Kemudian tentang pemberian nama marga Cheng dari kaisar. Pemberian marga bagi seorang sida-sida adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Karena seorang sida-sida mendapat anugerah yang hanya bisa dinikmati para pejabat tinggi. Sehingga sida-sida itu mempunyai derajat yang sama dengan pejabat yang bisa mewakili kaisar dalam kunjungan di mancanegara. Agaknya, pemberian marga itu memang sudah direncanakan, karena peristiwa ini terjadi setahun sebelum dimulainya pelayaran di 1404, dan di tahun 1405 Mahe yang sudah berganti nama Cheng Ho itu menjadi pemimpin pelayaran. Mengapa harus Cheng Ho yang menjadi pemimpin pelayaran? Armada ini digerakkan menuju Samudra Hindia. Kawasan di situ mayoritas berbudaya yang bercermin pada keyakinannya. Nah, disinilah peran Cheng Ho. Suatu adaptasi yang halus adalah adaptasi berlandaskan kesamaan keyakinan. Apalagi Cheng Ho mempunyai nama Arab dan mahir berbahasa Arab. Maka kehadirannya sebagai saudara seiman dari jauh
mudah diterima. Selain itu, beberapa personil armada Cheng Ho, misalnya Ma Huan, fasih berbahasa Persia dan Tamil. Kemudian tentang jumlah armada. Dalam satu kali pelayaran yang dibutuhkan waktu 1-3 tahun, lantas mengapa Cheng Ho membawahi 27.000 orang dengan 307 kapal dari segala ukuran dan jenis? Boleh jadi, untuk jaga-jaga barangkali ada personil yang sakit atau meninggal di perjalanan. Boleh jadi juga mengamankan dari bajak laut. Baiklah, di samping itu semua, bukankah ini jumlah yang cukup dalam menyerbu ibu kota sebuah kerajaan? Ya, ini adalah pameran kekuatan maritim yang disertai pesan tidak tertulis. Jangan macam-macam dengan dinasti Ming. Jika ingin aman, bergabunglah menjadi negara protektorat dinasti Ming. Memang, armada ini juga membawa kain, membawa porselin, dan barang-barang khas lainnya yang diperjualbelikan. Tetapi juga membawa kekuatan militer yang cukup membuat nyali berantakan. Sehingga tidak heran, jumlah negara protektorat semakin bertambah di setiap tahunnya. Apalagi armada Cheng Ho ini selalu aktif melakukan alih teknologi. Kemudian untuk kawasan yang dikunjungi. Setiap tahun-tahun pelayaran membuat jumlah kawasan yang dikunjungi semakin banyak. Puncaknya ada di pelayaran yang kelima. Bahkan ada daerah-daerah yang disinggahi di hampir semua pelayarannya. Misalnya Champa, Jawa, Sumatera yang hingga 6 kali. Sebenarnya apa sih tujuan pelayaran ini? Kekaisaran tidak mungkin mau mengeluarkan biaya besar untuk pelayaran yang hanya bertujuan membina perdamaian dan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Samudra Barat. Kecuali perdamaian dan kerjasama itu dalam tanda kutip dari perspektif imperium besar dalam memperluas Mandala kekuasaannya. Berikut yang perlu dilihat dalam tujuan pelayaran Cheng Ho. 1. Menambah jumlah kerajaan protektorat dinasti Ming, sehingga wilayah kekuasaan dinasti Ming semakin luas. Karena bertambahnya kerajaan yang mengakui kekuasaan Ming semakin menjamin bertambahnya income dari upeti. Nomor 2, mengawasi, melindungi, dan mengamankan komunitas Tionghoa di perantauan. Ini terbukti dari dihancurkannya gerombolan perompak yang bernama Chen Juyi yang bikin onar di Palembang pada 1407. Menurut Mingxi atau catatan dinasti Ming volume 71, reaksi Cheng Ho dalam menghadapi perompak ini adalah menumpas 5.000 orang perompak, membakar 10 kapal, dan menawan 7 kapal perompak. Sehingga perairan di Palembang itu kemudian menjadi aman. Selain itu, juga dapat dilihat saat Cheng Ho menggerakkan armadanya dari Majapahit, yang pada waktu itu sedang terjadi perang saudara. Armada digerakkan menuju Semarang dalam upaya melindungi komunitas Tionghoa di situ pada tahun 1406. Ketiga, menjamin keamanan dan perdamaian kerajaan protektorat. Misalnya saat kerajaan Samudra Pasai mengalami pemberontakan dan perebutan kekuasaan antar dua pewaris. Salah satu pewaris itu kemudian mengirimkan utusan meminta bantuan ke Tiongkok. Dan di tahun 1415, Cheng Ho menuju ke Samudra Pasai dalam rangka membereskan masalah itu. Keempat, menjamin ketepatan janji kerajaan yang bermasalah dengan dinasti Ming. Ambil contoh Majapahit Barat
yang telah membunuh 170 orang armada Cheng Ho dalam Perang Saudara atau Paregreg di tahun 1406. Majapahit kemudian diharuskan membayar denda sebesar 60.000 tael emas. Namun saat itu Majapahit hanya sanggup 10.000 tael emas saja. Jumlah ini kemudian diserahkan ke Cheng Ho dan akan membayar sisanya di belakang hari. Walaupun kemudian utang itu dihapus oleh Kaisar Yongli, namun malah membuat Majapahit kalah secara moral. Dan sejak saat itu, Majapahit pelan-pelan bukan lagi menjadi kerajaan yang merdeka. Tentang Perang Paregreg akan dibahas di video yang lain. Kelima, kapal Cheng Ho lazim disebut Treasure Ship of Zheng He, yang artinya kapal harta Zheng He. Harta bisa dimaknai sebagai ilmu atau sumbangan informasi bagi dunia pelayaran dalam bentuk 24 peta navigasi baru. Atau juga sumbangan dalam dunia antropologi, mengingat adanya dua literatur sejarah dari Mahuan dan Vexin yang memberi sketsa kehidupan pada waktu itu. Atau juga harta di sini dalam arti harta sebenarnya, harta yang berasal dari upeti kerajaan-kerajaan protektorat, upeti yang harus dibayar dalam kurun waktu dengan jumlah tertentu. Dan pelayaran ini adalah untuk memastikan upeti itu tepat waktu. Sebab kalau dicermati, jarak antara pelayaran ke-6 ke pelayaran yang ke-7 adalah 9 tahun. Selisih ini karena Kaisar setelah Yongli menghentikan pelayaran Cheng Ho. Baru tahun 1432, karena dirasa upeti semakin berkurang, maka Cheng Ho diperintahkan berlayar lagi di tahun 1433. Sayangnya, pelayaran ini belum sempat dituntaskan. Sekali lagi, ini bukan penilaian moral, tapi hanya mencoba memahami sejarah dari sisi lain. Sampai di sini dulu video ini, kita akan lanjutkan tentang kisah Laksamana Cheng Ho ketika di Semarang, dengan sejarah terbentuknya kelenteng dan Goa Sampokong di Semarang. Dan ketika areal itu dikuasai tuan tanah Yahudi, bagaimana upaya penduduk Tionghoa mengatasi hal itu. Terima kasih. Video ini masih banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf apabila kurangnya informasi atau kesalahan dalam menyebut nama dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada maksud untuk menyinggung pihak-pihak lain. Ini adalah murni bagaimana cara kita melihat sebuah sejarah dari sudut pandang tertentu. Saya berharap sekali adanya kritik, saran, dan tambahan informasi yang ada di kolom komentar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi yang bersedia mengisi kolom komentar dengan tambahan-tambahan seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih.